di bulan Juni ini memang untuk bagian P3K ya. Jadi kalau teman-teman lihat memang, halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait CASN tahun 2024. Seperti biasa, sebelum Mimin membahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait urgensi pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024 ya. Nah, yang pertama adalah belum terpenuhnya kebutuhan layanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Jadi memang tahun ini akan dibuka kembali ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, akan disiapkan sebanyak 2,3 juta formasi untuk tahun 2024. Yang kedua adalah rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. Nah, sebenarnya yang ingin didorong pemerintah adalah pemerintah kan saat ini sudah mengusulkan kebutuhan sebanyak 2,3 juta ya untuk tahun 2024. Tapi kembali lagi, ini kan usulan dari pemerintah. Keputusan finalnya itu nanti menunggu usulan dari daerah ya. Jadi percuma kalau instansi daerah itu tetap mengusulkan, itu memang kecil. Kemudian yang ketiga adalah pendataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, terkait ASN ya. Nah, ini juga terkait masalah penghapusan honorer, batasnya sampai dengan Desember 2024 ini. Kemudian pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBI ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Kemudian membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru fresh graduate melalui rekrutmen CPNS. Nah, ini adalah urgensi alasan tahun ini akan dibuka cukup banyak formasi untuk CASN 2024 sebanyak 2,3 juta. Nah, terkait itu, ini ada informasi dari teman-teman PAN-RB, yaitu instansi pemerintah diminta segera usulkan kebutuhan ASN. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di buku panduan penyusunan kebutuhan itu ya, pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Nah, itu berarti masih tersisa kurang lebih hampir 3 minggu lagi ya, batas waktu untuk pengusulan kebutuhan untuk formasi tahun 2024 ini. Nah, di sini ya disampaikan bahwa oleh PLT Deputi SDM Pak Abad Subagja, dalam laporannya Pak Abad menyampaikan terkait arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN tahun 2024, proyeksi penyelesaian tenaga non ASN, proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024 dan optimalisasi pengisian ASN serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Ya, ini disampaikan. Kemudian Mimin bacakan poin-poin pentingnya ya. Menurut Pak Abam, menguraikan tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknik, termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan. Nah, ini poinnya adalah sebenarnya ini ya. Jadi memang proyeksinya itu memang 2,3 juta, tapi pemerintah harus mendorong atau teman-teman harus mendorong instansi daerah itu membuka formasi ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga semua bisa terakomodir. Sementara itu, Pak Abam menjelaskan untuk pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dijadwalkan akan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan itu memang disampaikan melalui aplikasi informasi. Nah, ini Mimin pernah bahas kemarin ya. Poin pentingnya adalah terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024. Abam menjelaskan direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Atau itu dilakukan selama 3 periode ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada periode 1 ya, April, Mei sampai Juni, ini adalah periode 1. Kemudian Juli, Agustus, dan September itu adalah periode 2. Kemudian dilanjutkan di periode 3 ya, mulai dari Oktober, November, dan Desember. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, memang pemerintah ya mengajarkan akan dibuka itu sebanyak paling banyak 3 kali dalam 1 tahun ya. Tahun ini akan dibuka. Nah, untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan P3K dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Dan untuk tahap pertama diharapkan semua kementerian, lembaga, dan daerah dapat memasukkan data dalam platform digital, maksudnya itu di aplikasi informasi tentunya ya. Nah, kembali lagi kalau teman-teman lihat di jadwal ini, memang kalau untuk di bulan April atau periode pertama ya, ini di minggu pertama, kedua, 3, keempat, ini minggunya, ini akan dibuka untuk memang CPNS dan Sekdin. Sekdin itu untuk sekolah kedinasan ya, ini yang teman-teman ikatan dinas, mulai dari pengumuman formasi, seleksi administrasi sampai masa tangga dan terkait jadwal SKD dan SKB-nya. Nah, kemudian di sini di bulan Juni ini memang untuk bagian P3K ya. Jadi kalau teman-teman lihat memang
Pemerintah kan tahun ini akan menghabiskan tenaga honorer ya. Itulah kenapa dibuat beberapa periode sehingga bisa menampung jika tidak bisa diselesaikan di satu periode itu akan diteruskan di periode berikutnya ya. Nah, ini adalah yang disampaikan target dari teman-teman Pan-RB ya. Targetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes dan jika belum masih kosong lagi, masih bisa tes di berikutnya. Nah, maksudnya itu tadi ya. Maksudnya jika tersedia formasi masih kosong lagi yang belum teman-teman non ASN isi, itu bisa dites lagi di periode berikutnya. Rekrutmen ASN tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo ya. Memang ini sudah disampaikan dengan total formasi 2,3 juta. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Nah, ini cukup banyak ya. Setelah beberapa tahun ini memang formasi CPNS itu sangat sedikit sekali karena kebanyakan P3K. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman. Dalam pernyataannya, Pak Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN. Hal ini bagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN ya. Ini adalah tentang pasal 65 ya, 65 atau 66 itu ya yang mengatakan bahwa memang tahun ini sampai Desember itu memang adalah penghabisan bagi tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, berikut ini adalah infografis ya, infografis terkait rekrutmen CASN tahun 2024 ya. Buka 2,3 juta formasi. Pemerintah akan membuka rekrutmen CASN pada 2024 yang mencapai 2,3 juta formasi. Nah, dengan alokasinya sebagai berikut ya. Jadi 429.183 ini adalah formasi untuk instansi pusat ya. Ini berarti untuk kementerian dan badan yang ada di pusat. Nah, di mana di antara ini 9.000 ini itu 207.247-nya adalah untuk PNS dan 221.936 itu adalah untuk P3K. Kemudian untuk daerah ini sangat cukup banyak ya. Jadi ada 1.867.333 formasi. Di mana untuk CPNS daerahnya itu cukup banyak ya, 483.575 formasi. Nah, ini perbedaannya dengan tahun kemarin ya. Tahun kemarin tuh di daerah itu nggak ada CPNS. Nah, kabar baiknya bagi teman-teman yang di daerah tahun ini ada 483.000 sekian formasi CPNS. Kemudian untuk P3K-nya itu kurang lebih 1.383.758 formasi. Di mana P3K itu dibedakan menjadi 3 ya. Bagi teman-teman guru 419.146 formasi. Kemudian untuk P3K teman-teman nakes kesehatan ya 417.196 formasi. Kemudian untuk P3K teknis sebanyak 547.416 formasi. Nah, untuk bagian teman-teman yang pendataan tenaga non-ASN itu akan dijadikan di bagian yang ini ya, yang untuk bagian P3K teknis. Nah, ini juga yang dijanjikan atau diusahakan, ini akan diusahakan bagi teman-teman jabatan pelaksana ya, berarti mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, dan sederajat gitu ya. Keterangan hingga saat ini belum ada informasi kapan seleksi CASN 2024 akan dibuka. Nah, ini kalau kita ambil informasi dari Pak Aba itu kemungkinan di bulan Mei ya untuk tesnya ya. Nah, kalau kita merujuk kepada sini berarti memang benar ya. Ini akan kira-kira di bulan Mei ini udah mulai seleksi ya. Mei atau di bulan Mei ke Juni ini berarti antara jeda minggu ketiga 4 sampai 1 2 Juni ini memang sudah melakukan seleksi CASN ya tahun 2024.